Setelah banjir besar surut, maka semua binatang keluar dari Batrah Nuh yang terdampar di Gunung Ararat di Turki. Pertanyaannya, mengapa di Pulau Komodo ada binatang komodo yang tidak ada di pulau atau negara lain? Padahal untuk sampai ke Pulau Komodo, binatang komodo ini harus menyeberang lautan yang luas dari pantai Turki sampai ke Pulau Komodo. Terima kasih. Ini pertanyaan luar biasa ini ya. Air bah pada zaman Nuh itu, kalau kita percaya sebagai banjir universal, karena ada juga yang percaya banjir lokal, hanya menutupi daerah situ aja. Ya. Tapi saya tidak percaya itu adalah banjir lokal. Karena kalau banjir lokal hanya sekitar situ, ngapain repot-repot bangun Batra? Ya, suruh aja Nuh pindah di pulau yang lain, atau pindah di tempat lain, gak usah repot-repot bikin Batra. Lagi pula, kitab Kejadian mengatakan bahwa gunung-gunung yang paling tinggi pun itu ditutupi oleh air itu. Banjir itu. Dan kita tahu air sifatnya datar. Karena itu kalau gunung yang tinggi sudah ditutupi air, maka seluruh yang lebih rendah dari gunung pasti akan tertutupi. Jadi saya percaya itu banjir universal, bukan banjir lokal. Nah, kalau memang itu banjir universal, maka semua yang hidup itu pasti mati. Semua binatang-binatang pasti mati. Mungkin yang tidak mati cuma binatang laut. Yeah. Ikan-ikan memang sudah wilayah mereka itu ya, sudah lapangannya mereka itu. Ya. Tapi semua binatang yang lain di darat itu mesti mati. Artinya binatang yang selamat hanyalah binatang yang masuk Batra. Kalau begitu, semua binatang yang hidup sekarang adalah binatang yang adalah binatang yang nenek moyangnya pernah masuk Batra. Benarkah begitu? Mestinya begitu, secara logis. Ya. Nah, tapi ada berapa banyak jenis binatang? Menurut para ahli atau para ilmuwan, spesies binatang saat ini itu kira-kira 7.700.000 jenis binatang. Nomor 1 anjing, nomor 2 babi, nomor 3 kelinci, marmut, ya itu sudah sendiri ya. Para ilmuwan mengatakan ada sekitar 7.700.000 spesies atau jenis binatang di bumi. Nah, kalau ada 7.700.000, mari kita ambil satu pasang. Karena harus ada di Batra Nuh kan sepasang kan ya. Maka kalau ambil sepasang, 2 ekor, maka itu berarti harus ada 15 juta binatang di atas Batra. Pertanyaan kita adalah, apakah Batra Nuh cukup untuk memuat 15 juta binatang? Menurut Pak Julius gimana? Itu baterainya besar, bagaimana bisa muat begitu banyak? Nah, kalau kita hitung ukuran Batra Nuh ini berdasarkan data Alkitab ya, sudah dikonversi dari berapa inci, berapa kaki, berapa hasta. Panjangnya itu kira-kira 131,25 meter. Panjang Batra itu 131,25 meter. Lebarnya 21,88 meter. Tingginya 13,13 meter. Tingginya. Itu kalau kita hitung 17,5 inci per hasta ya. Dan Batra itu menurut keterangan Kejadian 6 ayat 16 itu mempunyai 3 tingkat. Jadi ada 3 dek. Dari semua data ini ada 2 orang yang pernah meneliti. Yang pertama namanya John Whitcomb dan kedua adalah Henry Morris. Mereka menulis sebuah buku The Genesis Flood ya. Dan mereka lalu menghitung dengan cermat semua panjang, lebar, tinggi, semua diperhitungkan, lalu isinya mampu muat berapa, maka
tonasinya itu kira-kira 13,960 ton. Bahtera Nuh itu bisa isinya ya. Jadi dia bisa setara dengan kapal-kapal raksasa sekarang. Mereka juga menghitung kapasitas angkutnya. Nah, menurut dua orang ini dalam bukunya itu, Bahtera Nuh itu kira-kira daya angkutnya itu setara dengan 522 gerbong kereta api, ukuran standar. 522, dan masing-masing gerbong itu bisa muat 240 ekor domba. 240 ekor domba, jadi paling sedikit Bahtera itu dapat memuat 125.000 ekor domba. Selain itu, Kejadian 6 ayat 14 memberitahu kita bahwa di samping 3 dek masih ada ruang-ruang lagi yang dirancang untuk binatang-binatang. Maka Whitcomb dengan Morris menetapkan bahwa itu isinya seperti itu, dan menurut mereka pada zaman itu kira-kira ada 17.600 jenis binatang. Binatang menyusui, binatang seperti burung, reptil, amfibi, yang lain sebagainya. Dan kalau dihitung semua masuk dalam Bahtera, maka ruang itu muat untuk 35.200 binatang. Ditambah 5 ekor untuk tiap binatang halal. Nah, maka semuanya jumlah maksimal binatang yang bisa masuk dalam Bahtera adalah 79.000 ekor. Tidak sampai juta. Tidak sampai juta. Memang mencengangkan besarnya ya, karena bawa 79.000 ekor. Tapi bagaimanapun juga, nggak sampai 1 juta. Sedangkan menurut para ilmuwan sekarang ada 7.700.000 spesies. Nah, kalau yang di Bahtera itu cuma 79.000, dan ini ada 7 juta, berarti ada jenis-jenis lain. Setelah air Bahtera, air bah, Bahtera Nuh, maka akan muncul jenis binatang yang lain. Nah, jenis binatang yang lain ini kok bisa sampai 7 juta jenis tuh? Kalau benar 2 orang itu menghitung dan hanya 17.900, berarti masih ada berapa juta binatang baru, spesies baru yang muncul. Nah, pertanyaan kita sekarang ini adalah, spesies baru ini muncul dari mana? Termasuk komodo ini. Ya, mungkin termasuk komodo ini jenis baru ini. Ya, nah dari mana? Apakah setelah Bahtera Nuh Tuhan menciptakan lagi jenis-jenis yang lain? Terus kalau kita mau mengatakan ya, dasarnya apa? Ayatnya apa? Nggak ada. Terus bagaimana? Gini, ada seorang namanya Frank Lewis. Dia pernah mengadakan penelitian terhadap tumbuh-tumbuhan. Tumbuh-tumbuhan yang mulanya, ini kan dia mulai mengadakan penelitian tahun 1700. Ya, 1700 dari satu jenis kacang polong. Ya, dia mulai mengadakan penelitian, satu itu saja. Tapi setelah itu berkembang sampai dengan hari ini, ternyata dari satu jenis itu telah berkembang menjadi 500 jenis. Lalu si Frank Lewis ini, dia juga meneliti anjing liar. Dari satu jenis anjing liar, diadakan penelitian sampai sekian tahun ke depan, cukup lama. Ternyata dari satu jenis berkembang menjadi 200 jenis berbeda. Kalau begitu, kita mungkin bisa menyimpulkan dari sini atau memberikan dugaan dari sini bahwa besar kemungkinan paskah air bah terjadi kawin silang antara jenis yang satu dengan jenis yang lain, lalu melahirkan jenis baru. Atau mungkin kita bisa lihat juga mungkin karena pengaruh geografi dan juga situasi dunia pasca air bah, maka memungkinkan sehingga dari satu spesies itu memunculkan varian-varian. Dan dari varian-varian terus berkembang, makin lama makin jauh dari varian aslinya. Ini tidak sama dengan ini evolusi loh ya. Ini bukan sama dengan evolusi. Jadi kalau misalnya terjadi, itulah sebabnya pasca air bah itu lalu muncul jenis-jenis baru. Pertanyaannya adalah bahwa apakah komodo
hadir di Batra Nuh. Kalau komodo memang hadir di Batra Nuh, itu baru saudara bingung. Bagaimana nenek moyang komodo bisa berenang dari Turki lalu nyasar di Pulau Komodo di NTT? Ataukah setelah itu binatang menyebar selama ribuan tahun ini, lalu terjadi kawin silang atau muncul varian-varian, lalu berubah menjadi varian ini terus, sampai akhirnya di Pulau Komodo muncul varian tertentu, atau muncul spesies tertentu, yang karena dia sejenis kadal, maka dia ada di Pulau Komodo, maka akhirnya kita kasih nama dia menjadi komodo. Iya. Ya, ataukah mungkin namanya yang komodo, makanya pulau itu dikasih nama komodo. Saya juga tidak tahu. Binatang itu nama komodo duluan, baru pulaunya menyusul, atau pulaunya komodo. Saya juga tidak tahu. Tapi pokoknya adalah bahwa besar kemungkinan itu adalah varian-varian. Jadi tidak harus dia berenang dari Turki sampai ke Flores sana. Ya, nah, saya hanya berikan keterangan begini saja. Mungkin ini bisa lebih diketahui dengan belajar ilmu pengetahuan lah tentang penyebaran dan varian-varian dari tumbuh-tumbuhan dan binatang-binatang. Ya. Ya.